Pada kesempatan kali ini, melalui topik Semarang dalam lorong waktu, saya akan menyajikan sejarah singkat Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto yang kediaman pribadinya berada di Ungaran dan dimakamkan juga di kota Ungaran. Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto adalah pemprakarsa Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian pada waktu itu dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Sedangkan Pak Gatot Subroto sendiri pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Siasat. Pada tahun 1948, Pak Gatot Subroto ditugaskan ke Madiun dalam upaya menumpas pemberontakan PKI di kota Madiun dan sekitarnya, dan berhasil dalam waktu singkat, merupakan prestasi yang luar biasa. Kemudian pada tahun 1952 masih dipercayai lagi untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Musakar di Sulawesi Selatan dan berhasil mengemban tugas dengan baik serta membawa para pasukan pemberontak untuk kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia. Dari berbagai tugas itu kemudian Pak Gatot Subroto pada tahun yang sama, yaitu tahun 1952, dipercaya menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro, atau kemudian dikenal sebagai Pangdam 4 Diponegoro yang pertama. Ia dikenal sebagai perwira yang tegas dan merakyat, bahkan sejak ia terlibat dalam kemiliteran dikenal selalu membela kepentingan rakyat kecil. Pada tahun 1956 ia kemudian diangkat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Ia selama aktif dalam kemiliteran merupakan tokoh yang dikenal sebagai penggagas dari Akademi Militer Gabungan, dan kemudian pada tahun 1965 gagasan itu diwujudkan dengan berdirinya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Magelang. Pak Gatot Subroto lahir pada tanggal 10 Oktober 1909 di daerah Banyumas dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1962. Ya, begitu dihormati sehingga namanya banyak digunakan atau diabadikan pada rumah sakit tentara, rumah sakit militer di Jakarta, yaitu RSPAD Gatot Subroto, dan juga namanya diabadikan pada banyak ruas jalan protokol di berbagai kota. Di Jakarta ada, di Semarang ada, dan terutama sekali di Ungaran ada ruas jalan protokol yaitu Jalan Gatot Subroto. Kediaman pribadinya berada di Jalan Brigjen Sudiarto Ungaran atau di sebelah selatan dari Benteng Willem II Ungaran atau Benteng Diponegoro. Sementara makamnya berada di Desa Sidomulyo di Ungaran yang jaraknya kira-kira sekitar 1 km dari kediaman pribadi. Pak Gatot Subroto juga merupakan Panglima Korps Polisi Militer pertama
pada awal-awal masa pembentukan CPM. Dan di Ungaran banyak warga yang tidak menyadari bahwa Pak Gatot Subroto memiliki kediaman pribadi di Ungaran. Dari bentuk arsitektur bangunannya diketahui sangat unik karena banyak memasang relief bercorak Hindu Bali, dan juga ada areal taman yang memiliki gapura berupa gerbang Hindu Bali, dan juga ada tempat semedi dan sebagainya. Saya berkesempatan memasuki rumah dan diterima oleh cucu dari beliau, yaitu Mas Loren. Mari kita ikuti apa yang saya rekam dan apa yang juga saya ketahui dari keadaan rumah, fungsi-fungsinya pada waktu itu, termasuk ruang kerja, ruang tidur, dan tempat menambatkan kuda, karena Pak Gatot Subroto juga dikenal sebagai tentara yang suka menunggang kuda. Saya berada di kediaman Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto yang berada di Jalan Brigjen Sudiarto, tepat di seberang sisi selatan dari Benteng Willem II atau Benteng Diponegoro. Dan ini adalah sebelah kiri pavilion, dan yang di depan kita adalah bangunan kediaman utama. Diperkirakan dibangun pada tahun 40-an, 1940-an, karena Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto adalah Panglima Kodam Diponegoro pertama. Pada waktu berdinas tentunya bertempat tinggal di rumah dinas Panglima di Taman Diponegoro, Semarang. Bangunannya banyak dihiasi ornamen bercorak Hindu Bali. Dan sekarang ditinggali oleh cucu dari almarhum Jenderal TNI Gatot Subroto, yaitu Mas Loren. Relief yang menceritakan kisah Ramayana. Dari penggambaran relief kita bisa mengetahui cerita dari relief yang ada di dinding luar dari kediaman Jenderal TNI Gatot Subroto. Ini saya berada di ruang dalam kediaman Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto, dan di sini saya diterima Mas Loren, cucu dari Pak Gatot, yang akan menjelaskan ruang-ruang
apa saja yang ada di dalam. Kita lihat ada koleksi barang-barang seni dan sebagainya. Baik, nah sekarang kita di ruang tamu. Di sini untuk ada koleksinya Mbak. Jadi suka patung baru, apalagi dari Bali. Terus kalau kita maju depan ini ruang kerjanya. Kebetulan karena saya nempatin ada beberapa barang saya, tapi masih ada beberapa foto-foto di lemari ini yang dokumentasinya dari TNI sendiri, dari Kodam. Iya. Kerajinan tulang, tulang ukir dari Bali. Ada beberapa juga. Iya. Buku, masih ada buku Belanda juga. Iya. Ini foto, mungkin itu foto Pak Gatot dengan putri pertama sama kedua. Oh, putri ya? Iya. Putrinya. Iya. Ini dengan ibu ya. Iya. Iya. Ini kelihatannya dari kediaman rumah dinas Panglima ya. Yang di Taman Diponegoro. Iya. Ini meja kerjanya. Koleksi. Tempat tidur ya? Iya, iya. Ini tempat tidur dari Pak Gatot Subroto. Iya. Jadi rumahnya itu cuma sampai sini doang, tapi karena mereka keluarga besar ya, anak, jadi ada perluasan. Kita lihat kalau dari jendela ini kita bisa melihat bagian dari Beteng Willem II atau Benteng Diponegoro. Jadi rumah ini berada berseberangan dengan sisi selatan benteng. Ya. Makan. Ya, ini ruang makan dari kediaman Pak Gatot Subroto. Ya. Ubinnya masih orisinil ini. Iya. Jenis ubin ini, bukan keramik ini. Pak Gatot dan Ibu. Karena ini oh, ini yang ruang tambahan ya? Iya, ini ruang tambahan, ada 2. Iya. Tapi ini udah jarang dipakai. Iya.
foto dari Pak Gatot, Ibu, dan anak-anak. Kalau ibu siapa ya namanya ya? Yang putri? Sophia. Ibu Sophia, ya betul. Berarti putra putri 3 ya? Betul ya? Ya, putrinya 2. 2, putra 1. Kalau yang ini baru 1, itu bapak. Iya. Oh ini bapak ya? Ya? Oh iya. Jadi putranya tuh 4. 4. Oh. Mungkin pada waktu itu belum lahir ya? Belum. Oh. Iya, iya. Iya. Ini tempat tidur masih menggunakan kelambu. Iya. Oh ya. Ya. Baik. Jadi dulu ini tempat meditasinya Pak. Ya. Jadi Bali itu batu-batunya masih dari Bali sih. Asli dari Bali ya batu-batunya ya. Sama juga yang di depan. Ya, ya. Ya, dalamnya begini. Iya. Dulu tempat meditasi, tapi agak belum terlalu terawat. Ini ruangan dalam meditasi yang dulu sering dipakai oleh almarhum Jenderal Gatot Subroto. Nah, cuman ditambahin sama bapak, karena bapak pernah tinggal di sini setahun kayak sendirian. Bahasa Jawa ya? Iya, jangan lupa saya. Ini adalah kolam dan ada satu bangunan gazebo yang dulu pernah digunakan oleh Pak Gatot Subroto untuk bersantai, minum-minum teh atau kopi. Ini yang dulu katanya untuk itu ya, penambat kuda ya? Oh, di paling belakang. Oh, yang paling belakang? Iya. Oh iya. Di paling belakang. Kalau ini dulu yang jaga rumah juga Ya. di sini. Tapi udah dibongkar. Oh. Jadi kalau bisa kelihatan tuh lantainya. Oh, jadi ini dulu ruangan tertutup ya? Iya. Ah, iya. Masih ada lantai. Iya.
Ini bekas area lapangan tenis. Jika kita lihat, ini ada pagar yang dulu untuk mengitari lapangan tenis. Dan ini adalah ruang yang dahulu biasa dipergunakan untuk fitness, untuk olahraga. Di sebagian tempat ini ada semacam bangunan untuk menambatkan kuda, karena Pak Gatot Subroto suka menunggang kuda juga. Ini adalah taman makam kompleks pribadi dari Jenderal TNI Gatot Subroto yang bersanding dengan istri almarhum Ibu Supiah Gatot Subroto, dan di sebelahnya adalah keluarganya, putra putri, dan di kejauhan sana terlihat putra angkat dari Jenderal Gatot Subroto, Bapak Bob Hasan, yang belum lama ini meninggal dunia. Tertulis di batu pada prasasti di atas makam, pahlawan kemerdekaan nasional, penggagas pembentukan AKABRI dan Pangdam IV Diponegoro pertama, lahir di Jatilawang, Banyumas pada tanggal 10 Oktober 1909 dan wafat di Jakarta 11 Juni 1962. Pada dinding yang berhadapan dengan makam tertulis, tentara kita disusun di atas dasar yang kuat, ialah Pancasila. Dasar inilah yang selalu menyelamatkan tentara dalam mengarungi samudra kesukaran. 1001 macam kesulitan masih kita hadapi, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita sekalian akan berani menghadapi semuanya itu dengan tabah dan ulet.
dengan semangat pengorbanan yang tak kunjung padam. Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa. Jenderal Anumerta TNI Gatot Subroto 1909-1962. Dan di bawah tercantum tanda-tanda jasa dari Jenderal TNI Gatot Subroto. Semuanya ada 20 tanda bintang dan piagam penghargaan.